Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Dafa dari Prodi Kesejahteraan Sosial dengan NIM 250405015. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan yang diberikan dengan jumlah 12 soal. Saya akan menjawab satu persatu dari soal yang diberikan, yaitu yang pertama, nomor 1. Jelaskan mengapa suatu negara tidak dapat berdiri hanya dengan memiliki wilayah dan penduduk. Kaitkan jawaban saudara dengan unsur-unsur negara. Jadi, jawaban saya, suatu negara itu tidak bisa berdiri hanya dengan wilayah dan rakyat atau tempat orang-orang yang meninggali suatu wilayah tersebut. Diperlukan suatu pemerintahan, yaitu untuk mengatur, membatasi, dan mengelola suatu wilayah. Maksud membatasi di sini itu seperti membatasi suatu tindakan, kayak tindakan kriminal. Jadi dibuatlah aturan-aturan untuk melindungi dan membatasi pergerakan dari rakyat tersebut. Lalu yang keempat ada unsur diakui oleh negara lain, mau secara de facto ataupun secara de jure. Pengakuan yang keempat ini de facto itu pengakuan bahwa suatu negara sudah memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sedangkan de jure yaitu pengakuan resmi berdasarkan hukum internasional yang mengatakan bahwa suatu negara mendapatkan kewajiban dan hak sebagai warga global, maksudnya komunitas global, jadi secara internasional, seluruh dunia. Jadi mengapa keempat unsur ini sangat penting? Karena keempat unsur tersebut saling melengkapi sehingga sebuah negara dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Yang kedua, menurut saudara, tujuan negara yang paling penting bagi Indonesia saat ini adalah memajukan kesejahteraan umum atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikan alasannya. Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, tujuan negara yang paling penting untuk saat ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pendidikan merupakan fondasi utama dari suatu negara untuk memiliki suatu individu yang kompeten, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Jadi jikalau kita memiliki individu yang mampu bersaing di tingkat global atau internasional, secara tidak langsung membuat negara kita mampu bersaing di tingkat internasional. Jadi masyarakat yang cerdas juga lebih mudah mencari pekerjaan, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus. Dikarenakan itu, kita harus mementingkan pendidikan. Karena kalau pendidikannya bagus, masyarakatnya juga bagus. Kita juga dapat bersaing di tingkat internasional. Dengan kata, kalau pendidikan itu meningkat, kualitas pendidikan kesejahteraan masyarakat secara otomatis akan meningkat juga, tanpa perlu kita harus memaksakan meningkatkan kesejahteraan umum. Secara tidak langsung ketika kita mencerdaskan kehidupan masyarakat, kesejahteraan umum akan berdiri bersampingan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, menurut saya, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi langkah paling awal untuk mewujudkan suatu negara yang lebih kompeten dan mampu bersaing di tingkat internasional. Yang ketiga, bagaimana prinsip check and balance dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia? Berikan satu contoh. Jadi, prinsip check and balance adalah sistem yang mengatur kekuasaan negara. Seperti yang kita tahu, kita memiliki 3 lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi, dari ketiga lembaga tersebut, kita memiliki prinsip check and balance, yaitu mengawasi satu sama lain agar salah satu pihak tidak memiliki kekuasaan absolut. Jadi mereka bertiga ini berdiri beriringan, saling mengawasi satu sama lain. Salah satu contoh yaitu DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan
oleh Presiden. Lalu DPR juga dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui rapat kerja, hak interpelasi, maupun hak angket, apabila terdapat kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Lalu, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Dengan demikian, prinsip check and balance mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat sistem demokrasi. Soal nomor 4. Mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai salah satu identitas nasional yang paling penting? Jelaskan alasannya. Menurut saya, bahasa Indonesia merupakan alat atau identitas negara kita dikarenakan menjadi pemersatu bangsa. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu luas, dalam artian seperti keberagaman, suku, ras, bahasa, dan lain-lain itu sangat luas sekali, atau bisa dibilang banyak. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa, dan dari situ kita memerlukan satu bahasa yang memersatukan semuanya, yaitu bahasa Indonesia. Sejak diikrarkan pada tahun 1928 pada Sumpah Pemuda, yang dimana berisi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara di bidang pemerintahan ataupun di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak juga berfungsi sebagai alat komunikasi, juga sebagai simbol identitas nasional dan sebagai alat pemersatu bangsa. Nomor 5, bagaimana pengaruh budaya asing terhadap identitas nasional Indonesia? Jelaskan sisi positif dan negatifnya. Seperti yang kita tahu saat ini, globalisasi bukan lagi hal yang baru. Globalisasi menyebabkan banyaknya masuk budaya asing ke dalam negara kita, negara Indonesia. Dari masuknya budaya tersebut, seperti yang kita tahu pasti ada dua hal, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Jika dari saya, sisi positif, di masa globalisasi sekarang, kita mendapatkan banyak ilmu baru, di mana kita tahu bahwa negara barat atau negara luar lebih berkembang soal teknologi dan informasi. Jadi, dikarenakan mereka lebih maju, dan globalisasi juga sedang berjalan, membuat dampak positif itu yang seperti saya sebutkan tadi, banyak ilmu baru, teknologi baru. Habis itu menciptakan kreativitas serta menerapkan nilai-nilai positif. Namun, jikalau kita dapat tadi positif, sekarang banyak juga nilai negatif yang kita dapatkan dari globalisasi. Seperti contohnya gaya hidup konsumtif, di mana ketika orang yang memiliki duit melihat budaya barat, wah ini keren, dibeli, ditiru. Jadi konsumtifnya itu menjadi parah. Lalu yang kedua, dikarenakan menurut kita orang Indonesia, kadang budaya luar itu lebih keren, lebih wah, lebih mewah. Jadi rasa cinta terhadap negara kita sendiri itu runtuh. Ketika kita membandingkan daripada kita menerapkan seni tradisional, kita lebih tertarik ke seni orang luar, seni orang barat ataupun itu orang luar negeri. Dari situ menciptakan bahwa seni tradisional itu tidak ada apa-apanya, jadi menurunkan rasa cinta kita terhadap produk lokal. Lalu yang ketiga, menurunnya penggunaan bahasa daerah, di mana kita tahu bahwa sekarang orang menganggap kalau bisa bahasa Inggris itu gaul, dan mereka melupakan bahwa bahasa daerahnya sendiri dilupakan. Lalu oleh karena itu, menurut saya kita harus menyaring budaya. Di masa globalisasi ini kita harus menyaring budaya, di mana yang budaya positif kita ambil, sedangkan budaya negatif kita buang. Jadi
Menurut saya kita harus saring. Dan kita tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan ideologi kita, yaitu cinta tanah air. Oke. Kamu ulang aja, Bang. Nomor 6, apakah menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan bentuk partisipasi demokrasi? Jelaskan syarat agar kritik tersebut sesuai dengan nilai demokrasi. Seperti yang kita tahu, menyampaikan kritik atau yang biasa kita sebut demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, apakah berhubungan dengan partisipasi demokrasi? Menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, di mana mungkin terkadang pemerintah memberlakukan suatu undang-undang atau suatu kegiatan yang tidak mendukung masyarakat sama sekali, masyarakat atau warga negaranya. Jadi, menurut saya, kritik ini sangat diperlukan untuk agar pemerintah dapat mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin mereka tidak tahu. Seperti dari golongan kecil yang menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemerintah. Jadi, yang awalnya pemerintah tidak tahu menahu tentang masalah mereka, jadi tahu. Tapi ketika kita melakukan demonstrasi atau kritik kepada pemerintah, itu ada caranya. Yaitu yang seperti kita tahu, kritik harus dilakukan atau demonstrasi harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Lalu dilakukan didasarkan pada fakta. Jangan asal ngomong tanpa data ataupun hanya karena emosi sesaat. Jadi ketika kita melakukan kritik, syaratnya itu kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan data yang valid, bertujuan untuk mencari solusi, bukan memperkeruh masalah yang ada. Jadi, kita harus tetap menghormati hukum, walaupun kita meminta pemerintah untuk memberikan solusi, tapi kita tidak boleh anarkis. Kita harus menyampaikan permasalahan, aspirasi kita, itu apa masalahnya. Jangan langsung anarkis. Dengan cara yang sopan, itu menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki kualitas. Jadi, menurut saya kita kalau mau menyampaikan demonstrasi itu harus dengan bahasa yang sopan. Dengan bahasa sopan, menyampaikan dengan data, dan jangan anarkis. Itu syaratnya menurut saya. Yang ketujuh, mengapa ancaman terhadap ideologi dapat membahayakan keutuhan negara? Berikan contoh. Jadi, ideologi itu merupakan dasar yang menjadi pedoman dalam suatu negara. Contohnya ideologi kita yang seperti kita tahu itu Pancasila. Apabila ada ancaman terhadap ideologi kita, yaitu Pancasila, maka persatuan bangsa yang sudah lama kita bangun akan terganggu. Karena masyarakat tidak lagi memiliki nilai dan tujuan bersama. Lalu contoh ancaman bagi ideologi yaitu penyebaran paham radikalisme, ekstremisme, intoleransi, dan juga mungkin komunisme. Lain-lainnya itu ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya, kelompok yang ingin mengganti dasar negara dengan ideologi lain. Itu dari situ dapat memunculkan konflik di antara orang yang pro dan kontra. Oleh karena itu, seluruh warga, mau warga apapun, kalau kita ambil contoh keluarga kita, seluruh warga Indonesia harus memahami, yang pertama sekali harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi perpecahan ideologi. Nomor 8. Menurut saudara, apakah media sosial memperkuat atau justru melemahkan demokrasi di Indonesia? Jelaskan. Menurut saya, sebagai juga warga Indonesia, medsos memiliki kedua hal tersebut, dapat memperkuat dan memperlemah, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya.
Di satu sisi, medsos dapat memperkuat. Contohnya itu, dengan kita menyebarkan informasi terkait tentang cinta tanah air, di mana yang melihat itu pun bangga. Contohnya ketika seorang atlet menang di luar negeri, ketika informasi itu disebarkan lewat medsos, orang-orang yang mendengarkan itu semangat, semakin cinta tanah air dan mendukung tanah airnya. Jadi dari medsos itu dapat memperkuat, tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Lalu yang kedua, selain memperkuat, medsos juga dapat memperlemah. Seperti yang kita tahu bahwa hal yang dapat memperlemah itu hoax. Ketika terjadi hoax, itu dapat menghancurkan rasa cinta tanah air kita. Karena hoax berisi tipuan atau informasi palsu yang bertujuan untuk menjatuhkan sesuatu. Jadi, dengan adanya hoax, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar tidak mudah tertipu oleh hoax. Karena hoax merupakan salah satu ancaman terkuat jika literasi masyarakat kita rendah. Jadi, menurut saya, kedua hal tersebut masuk, bisa memperkuat dan juga memperlemah, tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Nomor 9, mengapa wawasan Nusantara penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan? Seperti yang kita tahu, wawasan Nusantara merupakan salah satu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Jadi bagaimana ketika kita ketika kita mengetahui tentang negara kita, tentang rumah kita, tentang lingkungan kita tahu kuatnya, indahnya, cantiknya, bagaimanapun tentang itu kita tahu. Dari situ kita bisa mencintainya, karena kita tahu kelebihannya. Walaupun terkadang ada mungkin kekurangan, bisa kita tutupi dengan kelebihannya. Jadi wawasan Nusantara, cara pandang tadi, dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, seperti yang kita tahu, kita punya banyak sekali pulau saat ini. Indonesia menghadapi tantangan perbedaan budaya, di mana kita banyak sekali budaya yang masuk ataupun keluar dari Indonesia, juga kondisi geografis kita yang sangat sekali, bagus sekali, dan pembangunan yang tidak merata itu urusan pemerintah. Dengan adanya wawasan Nusantara, seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Prinsip ini penting untuk menjaga kedaulatan negara kita, memperkuat persatuan bangsa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Wawasan Nusantara juga menjadi pedoman dalam pembangunan nasional agar seluruh daerah memperoleh perhatian yang adil. Jadi, ketika kita memiliki wawasan tadi yang seperti saya jelaskan, kita tahu baik dan buruknya. Ketika kita tahu tentang kelebihan dari negara kita dapat mempertahankannya. Kita menjadi lebih kuat dengan potensi yang kita miliki. Sebaiknya, ketika kita memiliki potensi, harus kita kembangkan terus. Jadi, yang perlu kita miliki untuk mau meningkatkan potensi itu rasa cinta tanah air kita. Ketika kita cinta tanah air, kita akan rela mengorbankan apapun untuk memajukan negara kita. Dan itulah pentingnya wawasan, pengetahuan. Soal ke-10, berikan contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan atau mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata. Jadi penerapan wawasan Nusantara dapat kita lakukan setiap hari dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya yang paling gampang, menghormati perbedaan, mau itu suku,
ras, agama, ataupun warna kulit, tanpa membeda-bedakan sesama warga negara, karena kita satu warga negara, warga Indonesia. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, seperti nomor sebelumnya tadi, yang membahas tentang bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Sebagai bahasa persatuan tadi, juga melestarikan budaya daerah, seperti yang kita tahu, tari tradisional, bahasa daerah, apapun itu yang berhubungan dengan budaya daerah tertentu atau setempat. Contoh lainnya, menggunakan produk lokal. Seperti yang kita bahas sebelumnya, globalisasi. Ada yang konsumtif ke luar negeri, tapi ini sebaliknya. Untuk menerapkan wawasan Nusantara itu kita membeli dalam negeri, yaitu membeli produk lokal untuk mendukung perekonomian kita. Lalu menjaga kebersihan lingkungan, ini merupakan yang paling gampang, tapi terkadang paling sulit dilakukan. Menjaga kebersihan lingkungan, terkadang ada orang yang suka membuang sampah sembarangan. Ya, kita harus membersihkannya, karena itu merupakan salah satu contoh penerapannya. Lalu menjaga persatuan dimanapun kita berada, mau kita di sekolah, mau kita di rumah, mau kita di kampus. Saya sebagai mahasiswa di kampus, kita jaga persatuan. Jangan karena ada perbedaan agama, suku, dan ini kita jadi terpecah. Jadi kita harus menerapkan persatuan, yang seperti di dalam wawasan Nusantara, persatuan itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan. Itu saja intinya, menjaga persatuan. Mau di mana saja berada, kita harus menjaga persatuan. Action. Nomor 11. Menurut pendapat saudara, materi pendidikan kewarganegaraan manakah yang paling penting untuk menghadapi tantangan Indonesia saat ini? Berikan alasan dengan menghubungkan minimal 3 materi yang telah dipelajari. Dari ketiga materi yang sudah dipelajari, saya memilih materi itu yang paling penting untuk menghadapi tantangan saat ini, Pancasila. Saat ini, Pancasila merupakan dasar negara kita. Di tengah perkembangan zaman, atau yang bisa kita sebut globalisasi saat ini, di mana kemajuan teknologi, derasnya arus informasi, dan nilai-nilai Pancasila menjadi pegangan atau pedoman kita agar masyarakat Indonesia, seluruh warga Indonesia, tetap memiliki karakter yang kuat, toleran, dan mampu bersaing juga serta-merta menghargai perbedaan yang ada. Jadi menurut saya dari ketiga materi yang Ibu sampaikan, dari berbagai macam contohnya sistem Indonesia, Pancasila, hak-hak, kewajiban, tentang sistem politik, saya tetap memilih Pancasila. Karena jika kita memegang teguh nilai Pancasila, kita menjadi individu yang kuat dan toleran. Jadi kita tidak langsung menerima budaya luar secara langsung. Jadi kita dengan Pancasila kita dapat menyaring informasi atau budaya luar. Kita dapat mengambil yang baik saja. Jadi tidak perlu mengambil semuanya dengan kita berpegang pada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan dalam pelaksanaan demokrasi. Jadi kunci intinya, yang mengutamakan musyawarah, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pancasila juga berkaitan dengan wawasan Nusantara, yang mengajarkan betapa pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Dengan memahami materi yang telah Ibu berikan, saya berpegang teguh pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai landasan negara, juga sebagai landasan bagi kita, sebagai penerus bangsa Indonesia, di mana kita harus kuat dan
toleran terhadap budaya-budaya yang baru muncul saat ini. Jadi saya sebagai mahasiswa harus berpegang teguh pada Pancasila agar saya tidak terikuti perkembangan zaman yang tidak baik. Dengan adanya Pancasila, saya bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik selama saya berpegang pada Pancasila. Jadi pesan saya, menurut saya ini, untuk memilih materi yang telah diberikan, saya memilih Pancasila. Action. Nomor 12, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 ditempatkan sebagai peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan sebagai peraturan tertinggi karena merupakan konstitusi atau dasar hukum negara yang menjadi pedoman ketika mau membuat aturan-aturan atau hukum-hukum baru, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar karena merupakan hukum tertinggi atau hukum dasar. Di dalam Undang-Undang 1945, dia atur berbagai hal yang sangat mendasar sebagai bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta tujuan negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan membatalkan undang-undang tersebut. Jadi ketika ada undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji apakah undang-undang tersebut layak digunakan atau layak dijalankan. Jadi seperti yang kita tahu, kedudukan Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi itu sangat penting untuk menjaga agar seluruh warga kita tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara yang sedang berjalan saat ini. Sekian dari saya ke jawaban dari 12 soal yang telah Ibu berikan. Terima kasih banyak atas ilmu yang Ibu berikan dan terima kasih juga pada Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya pakai baju kaos di sini, Bu. Dan jangan lupa Bu, tolong Bu ya kasih saya nilai A, Bu. Mohon sekali, Bu. Jadi sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.